Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akbar CK, channel yang membahas permasalahan YouTuber pemula. Nah, di sini saya akan bacakan ada komentar dari salah satu teman kita ya, YouTuber pemula juga. Nama channelnya itu The Ngelayap Bohai ya. Abang kita ini di videonya itu temanya tentang perangkap ikan. Nah, di sini saya bacakan aja ya di video saya sebelumnya. Ini komentarnya. Coba dibilangi abangmu ini videonya harus seperti apa supaya menarik. Diombengin aja biar jelek. Contohnya gini bang, videomu perangkap ikan jelek ininya atau jelek apanya, nggak apa-apa Akbar. Maksudnya kekurangan di videonya itu apa? Jadi videonya sudah saya tonton ya, sudah saya bantu juga analisa, makanya di komentarnya itu saya juga sudah bantu jawab. Nah, jawabnya ini ya, teman-teman bisa baca juga kan di screen ya. Udah bagus kok bang, kalau kedepannya temanya memang betul-betul ngebahas perangkap, ya betul-betul ditonjolin perangkapnya. Misal persiapan sebelum pasang perangkap, cara buat perangkapnya, terus umpan di dalam perangkapnya apa aja, memilih lokasinya seperti itu kira-kira. Nah, jadi channel abang kita ini ya temanya tentang perangkap ikan teman-teman ya. Bisa kita ambil kesimpulan, setiap tema atau topik yang kita bahas dalam video kita itu kita harus betul-betul explore ya. Kira-kira apa saja yang ingin kita sampaikan di video kita itu. Jadi tidak hanya, kalau contohnya di channel abang kita ini, dia memasang perangkap, besoknya diangkat dapat ikannya, seterusnya gitu. Pasang perangkap, angkat, pasang perangkap, angkat. Kesimpulannya gitu teman-teman ya. Nah, jadi setiap kita membuat video itu betul-betul diperhatikan apa yang kita bahas. Makanya tema atau topik yang kita bahas memang betul-betul yang harus kita kuasai agar tidak mengalami kesulitan ketika menyampaikannya ke penonton. Nah, jadi di video ini kita bisa belajar bahwa contohnya ini misalkan perangkap, seharusnya sebelum meletakkan perangkap tadi di spotnya ya, di posisinya, paling enggak kan ya gimana cara membuat perangkapnya, apa umpannya di perangkap itu, gimana cara memasangnya, terus gimana cara memilih tempatnya atau spotnya yang kira-kira pas. Itu teman-teman. Tidak hanya di topik tentang perangkap ikan ini aja. Kalau teman-teman mempunyai topik yang lain, misalkan mancing gitu kan, kira-kira ya. Kalau mancing kan berkaitan dengan umpan, joran, mata kail, yang kita jelaskan umpannya apa, joran itu yang bagus pakai jorannya apa, atau mata kailnya. Kalau kita memancing ikan ini cocoknya mata kailnya seperti ini, mereknya ini ya, begitulah kira-kira teman ya. Jadi setiap topik yang kita bahas dalam video kita itu harus mewakili ya, mewakili apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan. Tidak hanya sekedar membuat video, kalau contohnya mancing tadi, tidak hanya sekedar lempar pancing, rekam gitu ya, begitu dapat tarik, ya paling nggak kan adalah ya persiapan sebelum memancing itu apa ya, umpannya apa dan lain sebagainya ya. Jadi yang menonton itu tidak bosan. Oh berarti umpannya ini, oh berarti kalau mancing ikan misalkan ikan mujair, oh kailnya seperti ini ya, benangnya seperti ini ya, gitulah teman-teman ya. Apapun temanya, apapun topiknya, kita harus betul-betul explore, jangan hanya sekedar membuat video terus upload ya. Perlu diperhatikan setiap kita membuat video itu harus konsisten. Konsisten ini bukan hanya sekedar konsisten upload. Yang perlu diperhatikan apabila kontennya tentang vlog, paling enggak kalau vlog itu durasinya di atas ya 8 menit ya, durasinya agak panjang, bukan berarti setengah jam, 1 jam, enggak ya, yang kira-kira orang itu tidak bosan untuk menonton ya. Kalau ngevlog tadi perlu diperhatikan paling enggak durasinya 8 sampai ya 17 atau sampai 20 menit lah ya,
Itu kalau vlog. Beda halnya dengan tutorial. Kalau tutorial tidak terlalu panjang. Kalau videonya tentang keseharian kita apa, itu kan hampir sama dengan vlog ya. Nah, jadi yang namanya konsisten itu bukan hanya sekedar konsisten upload, konsisten durasi, sesuaikan tentang tema atau topik yang kalian bahas dalam video. Kalau vlog tadi itu tadi, usahakan di atas 8 menit ya, di bawah 20 menit ya, supaya tidak terlalu panjang. Kalau untuk tutorial konsisten juga, konsisten durasi videonya. Kalau tentang tutorial itu enggak lebih panjang dari vlog ya. Nah, keuntungan kalau durasi video kita itu panjang, selain untuk mendongkrak jam tayang, itu juga nantinya kalau teman-teman monet itu bisa dipasang iklan di menit keberapa teman-teman mau pasang iklan. Pernah kan kalian nonton video itu di pertengahan ada iklan yang muncul, itu namanya iklan midroll. Itu bisa menambah penghasilan kita ya, karena dalam satu video bisa kita pasang berapa iklan ya. Kalau teman-teman sudah monet itu keuntungannya. Jadi konsistenlah untuk upload teman-teman ya. Kita tidak tahu kapan video kita viral, kita tidak tahu kapan video kita itu view-nya meledak, kita tidak bisa prediksi. Tapi yakinlah, semakin banyak kita buat video, semakin banyak kita buat konten yang bermanfaat ya, itu insya Allah sewaktu-waktu akan meledak ya, banyak view-nya, viral. Jadi tetap semangat untuk membuat konten sebaik mungkin dan semenarik mungkin agar penonton itu tidak bosan. Misalkan video mancing ya atau vlog itu jangan full record, ibaratnya gini. Jadi kita ambil per berapa detik lah gitu ya, kira-kira ambil videonya, setelah itu ambil lagi di sisi lain, ambil juga pada saat misalkan kalau video mancing ya, kalau video mancing misalkan ambil pada saat lempar kailnya gitu ya kan, pada saat umpannya dimakan. Jadi jangan full record, jadi orang yang nonton itu bosan ya. Nah, untuk durasi, kenapa saya bilang durasinya itu memang harus diperhatikan, harus konsisten kita buat durasi, disesuaikan dengan apa tema di dalam video kita, topik yang kita bahas ya. Nah, durasi ini kalau teman-teman pemula mungkin yang masih ngumpulin syarat 4000 jam tayang juga, kalau durasinya agak panjang itu kan bisa membantu mendongkrak jam tayangnya ya. Kalau videonya pendek-pendek tidak terlalu berdampak di peningkatan jam tayangnya. Teman-teman ya, perlu diperhatikan di situ. Nah, pelan-pelan untuk teman-teman, selain videonya itu pelan-pelan diperbaiki ya, belajarlah namanya ya, kita juga sama-sama belajar ya, diperbaiki. Perhatikan juga thumbnailnya harus sesuai dengan apa isinya, karena thumbnail itu mewakili dari isi konten ya. Kira-kira thumbnail itu ngebahas tentang apa ya, terus isi konten seperti yang saya bilang tadi, eksplorlah isi konten kita itu ya, menceritakan tentang apa, pesannya itu nyampe ke penonton. Jadi penonton itu mendapatkan manfaat gitu ya, tidak hanya sekedar upload. Kalau video kita itu menarik, jadi penonton mungkin merasa puas. Ketika merasa puas, mungkin nantinya mereka bisa kembali lagi ke channel kita untuk menonton ya. Bisa juga teman-teman itu ambil idenya orang lain. Kenapa? Karena yang namanya YouTuber itu harus mau tak mau banyak-banyak nonton YouTube. Misalkan tema kalian tentang apa, tentang mancing, tentang vlog ya, apapun itu, banyak-banyaklah cari referensi di YouTube, di video-video orang lain. Ambil idenya, ditiru dan kemas sebaik mungkin ya, sesuai dengan karakter kalian. Sebagus mungkin, buat lebih menarik lagi dari video yang kalian tiru ya, yang kalian ambil idenya. Jangan lupa juga kepoin video saya yang sebelum-sebelumnya, mana tahu di video itu ada poin-poin yang kalian butuhkan, yang bisa
membuat channel kalian bisa lebih berkembang lagi ya. Mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, ketik aja komentar di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya bantu jawab seperti yang di komen abang kita ini ya, The Ngelayap Bohai. Teman-teman juga bisa kunjungi channelnya The Ngelayap Bohai ya. Jalin tali silaturahmi seluas-luasnya untuk perkembangan YouTube kita ya. Salam pemula, selalu semangat ya. Pasti bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.